Direktur Utama PT Tanjung Alam Sentosa yaitu Hendra Sugianto ditetapkan sebagai terdakwa atas sangkaan penipuan atau penggelapan sebagaimana dalam jeratan Jaksa Penuntut Umum Heri Basuki dari Kejaksaan Tinggi Jatim, yakni jeratan pasal 372 atau 378 KUHP. Dalam dakwaan Jaksa Heri Basuki menyebutkan, perusahaan terdakwa bekerja sama dengan PT Talisan Emas terkait operasional pengusahaan hutan seluas 54.000 hektar di Maluku. Berdasarkan hal tersebut, Hendra Sugianto menawarkan kayu jenis meranti merah terhadap PT Kayu Mas Podo Agung. Sayangnya, setelah PT Kayu Mas Podo Agung mengirim uang pembayaran sebesar 7 miliar, justru Hendra Sugianto diduga tidak pernah mengirim kayu yang ditawarkan sehingga PT Kayu Mas Podo Agung merugi 7 miliar. Terkait kerugian di atas juga disampaikan oleh Nur Cahyadi saat hadir di persidangan sebagai saksi. Penasehat hukum terdakwa, Sida Buke, justru menyoal mengapa jumlah besaran kerugian tidak sekaligus dilaporkan dalam satu perkara malah seakan-akan berseri. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sehat Pak, sehat. Silakan Ya. Baik, hari ini sesuai acara persidangan untuk mendengarkan saksi. Ada saksi yang hadir. Izin yang mulia, Belum. Baik. Hendra Sugianto, saya periksa saudara ya. Nama Hendra Sugianto. Ya, betul. Lahir di Banjarmasin di tanggal 29. Laki-laki bangsa Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Puspan Jogja, Kelurahan Bodo, Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Swasta, jadi Tanjung Alam Sentosa, pendidikan SMP, ditangani oleh penuntut umum di tanggal 29 November 2023 sampai dengan sekarang, betul? Betul. Dalam perkara ini saudara didampingi penasihat hukum atau sendiri? Iya. Ya apa? Pengacara ada pengacara saya masih dapat. Sudah ya? Ya. Baik. Silakan ya, dengarkan. Kawan misalkan Ya, Pak. ya. satu bayar berbayar dan sebagainya sendiri. Ya, Pak. Transaksi sekitar kelihatan dalam tuntutan berbagai besar ada sejak April 2015 sampai selaku direktur utama, kita sebagai sekitar dari kata direktur Tanjung Alam Sentosa berdasarkan pernyataan 14 tanggal 2012 dan juga dari kata dalam pertemuan terakhir yaitu pernyataan keputusan rapat yang dibuat dari koordinasi dan dalam keputusan dari AH 1 04 05 sampai 24 tanggal 6 November 2020 bahwa Tanjung Alam Sentosa karena dari Talisan Emas berdasarkan surat perjanjian bersama operasional pengusahaan bukan nomor 01 dari KSO dari tim dari Sekretariat dari 2012 yang berlaku selama 2 tahun. Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Surat Talisan Emas dan Masito dari Kata Sentosa. Usaha hutan alam yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu. Surat keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 346 tanggal 12 Februari 2008 tentang pemberian izin usaha hutan hutan alam Mas. Kita produksi seluas 54.250 hektar di bahwa sekitar awal tahun 2020 negara yang datang berlaku jalan kompak dan baik waktu Surabaya dengan catatan menjadi setelah itu ketika masuk Agung dan saksi korban dari Sumo selaku komisaris berlaku bahwa pada saat itu ada
terdakwa Hendra Sugianto mengaku sebagai figur utama dalam proses terdakwa Hendra Sugianto menyampaikan dasar hukum dan pertanggung terkait perjanjian dengan perusahaan utang, kemudian melakukan surat merah kualitas yang tidak ada lubang jarum atau tidak ada lubang jarum yang tidak busuk dan membeli. Atas peristiwa tersebut kemudian dibuat perjanjian jual beli kayu bulat atau KPA 2012 tanggal 14 ditandatangani yang masih dijual dan persyaratan lain bisa dimati negara pengapalan 1 bulan Juli 2012. Pada peristiwa tersebut, perusahaan telah mengirim uang pembayaran sejumlah 3.699.890 rupiah. Dengan demikian sebagai berikut untuk cara pembayaran dilakukan dengan nomor antara lain cek pembayaran Surabaya di Bukit Darmo nomor CM 32 dan cek pada nomor 20 di Maluku atas nama Sekretaris Mas dengan model Rp150. Cek pembayaran Jawa Surabaya di Darmo nomor CM 251 untuk tanggal 7 Mei 2020 cek pada nomor 220 BPD Maluku atas nama Sekretaris Mas dengan nomor 1 miliar cek pembayaran di Surabaya dan nomor 197 tanggal 20 Mei 2012 kira cek pada nomor rekening 20 100 150 juta rupiah. Pada tanggal 7 Mei 2012 mengumumkan 1.250 juta 116.000 rupiah. Pada tanggal 12 Mei 2012 mengumumkan 200.750 rupiah. Total yang sudah diserahkan yaitu 149 juta 800.000 rupiah. 003931 atas nama PT Kayu Mas Purwakarta pada Sekretaris bahwa sudah bersedia menjadikan juga untuk melakukan pengecekan kayu di Lompon dilaksanakan di desa Pulau Seram Maluku. Sudah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan kayu yang tersedia 136,9 kulit kayu yang lama sehingga kualitas turun kayu banyak timbulnya kayu berubah dan akan berat kayu caring. Karena terhadap yang sudah bersama dengan saksi pas sitor dari kata sudah tidak bisa menjadikan kasus supir dengan diberikan maka diadakan pertemuan bersama dengan semua dengan terdakwa Hendra Sugianto pada tanggal 9 Mei 2012 dan dibuatkan notulen 01 KPA Manomawi 2015 intinya ada kesepakatan dengan jadwal penerimaan kayu yang menjadi berlaku terus di ketiga 2018 namun karena tidak ada perbedaan sesuai kesepakatan tersebut sehingga dilakukan pertemuan kembali pada tanggal tersebut mana dalam kesepakatan tersebut tidak ada saksi dengan kayu maka terdakwa Hendra Sugianto kerja nomor 07 TM KPA pada tanggal 10 Maret 2020 sampai bulan Oktober terdakwa Hendra Sugianto tidak menyediakan mengirimkan kayu sesuai yang dijanjikan. Kemudian Hendra Sugianto membuat surat pernyataan nomor 06 PHS 2020 tersebut terdakwa Hendra Sugianto bertanggung jawab atas semua kewajiban dan surat yang sudah ditandatangani dengan PT Kayu Mas Purwakarta. Mati murah sama Hendra Sugianto tahun 2009 ambil nomor 5 untuk pembayaran perjanjian sesuai jadwal tersebut diserahkan sesuai dengan tanggal surat tanggal
Tadi semua Bang Madi udah mau ke Surabaya ternyata ditolak dengan alasan dan tidak ditolak SKP tanggal 20 Saksi korban telah beberapa kali memberikan keterangan bersama-sama dengan saksi dan kalian sesuai dijanjikan. Terakhir, korban dikirim dengan alasan komplain bersama-sama dengan saksi hasil dan KPK berjanji tanpa ada realisasi bahwa dengan perjanjian 20 kali bulan terdakwa dengan mengerti Ya, dengan mengerti ya. mengerti Bisa berarti. ya. Baik, saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan atau eksepsi terhadap nggak ada ya? Langsung ya, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, apakah pemeriksaan pokok perkara bisa dilanjutkan? bisa ya, Ada saksi? saksi hari ini ya, 3 yang kami panggil pokok kami mencari hadir Pak Haji Joni Kusuma dan Bu Rusti. Siapa? Adi. Urut yang lihat kantor Cahaya. Iya. Rustin hadir. Dwi Juli Santoso. Ada. Urut nanti. Urut nomor 1 kantor Cahaya, nomor 2 Pak Haji Joni Kusuma. Pak Adi Joni Kusuma hadir. masih perjalanan saya dipakai Pak. Yang ini aja dulu, yang dua ini. Nur Cahyadi. Ya. Nur Cahyadi lahir di Malang, 23 November 74, laki-laki kebangsaan Indonesia, agama Islam, S1, karyawan swasta, Belum Malang Bukit Raya, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Rumah, Kabupaten Gresik. Betul. Saudara kenal dengan bersama. Ada hubungan keluarga, hubungan kerja. Saudara yang menggaji dia, atau dia yang menggaji saudara. Ya, yang disumpah ya. Rustin. Rustin lahir di Surabaya 8 Desember tahun 95, perempuan kebangsaan Indonesia, S1 akuntansi, karyawan swasta, alamat Jalan Perjuangan Muda, Temon, Kecamatan Sewahan, Kota Surabaya. Betul? Saudara dengan terdakwa ada hubungan keluarga ada. Baik, silakan berdiri. Sekaligus ya. Nur Cahyadi, saudara sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polda Jawa Timur. Saudara menandatangan berita acara. Ya. Oke, apakah keterangan saudara itu sudah betul? Saudara sempat pada keterangan itu. Baik, saudara masih ingat ya? Masih ingat. Ada apa yang saudara terangkan ketika itu? Masalah apa? Masalah apa? Penipuan dan penggelapan oleh Pak Hendra dan Pak Masito. Langsung bisa ditimbulkan penipuan penggelapan. Masalahnya apa? Masalah apa? Masalah ini Pak. Jadi kita Pak Hendra Kamu di karyawan PT apa? PT KPL. PT Pamela. Mas Madatu. Oh, karyawan Madatu. Ya. Kaitannya dengan terdakwa apa? Terdakwa seperti apa?
Saya sebagai direktur di KPA. Terdakwa sebagai apa? Sebagai penjual, Pak. Penjual. Ya. Dari PT apa? Dari PT Tansema. Dia menjual apa? Menjual kayu bulat meranti merah. Menjual kayu bulat jenis meranti merah. Ya. Dijual kepada siapa? Dijual ke PT KPA. Dijual kepada PT KPA, kepada perusahaan saudara. Ya. Berapa banyak yang dijual? Yang ditawarkan 4.000 kubik, Pak. Berapa? 4.000 kubik. 4.000 kubik. Dengan nilai jual belinya berapa? Nilai jual belinya kalau harga satuannya 1.850.000, totalnya 7,4 miliar. 7,4 miliar. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 2018. Buat perjanjiannya. Buat, Pak. Buat notaris. Tidak. Ya. Perjanjiannya. Berapa? Perjanjian lisan. Ya. Dan tertulis, Pak. Perjanjian tertulis, Pak. Perjanjian tertulis. Iya. Tidak akan notaris. Pak. Dan tangannya oleh para pihak. Ya. Kapan itu akan diserahkan kepada PT saudara? Di kontrak itu diserahkan di bulan Agustus tahun 2018. 2000 Agustus tahun 2018. Ya. Berapa tentang waktunya dari perjanjian? Dari tenggang waktunya kurang lebih dari April sekitar 3 bulan, Pak. 3 bulan, 4 bulan. Ya. Akan diserahkan ya. Ya. Baik. Terhadap pembelian itu, apakah perusahaan saudara telah melakukan pembayaran? Sudah. Berapa total pembayaran? Pembayaran DP-nya 3,649. Diserahkan sekaligus? Tidak, Pak. Bertahap. Tahap. Bertahap ya. Tahap pertama berapa? Tahap pertama 2 miliar sekian, 2 miliar. Langsung ditransfer atau tidak itu? Ditransfer, Pak. Ditransfer. Ditransfer. Ditransfer ya. Langsung ke rekeningnya berapa? Ya. Rekening Alisan Mas. Kemudian yang kedua tanggal berapa? Yang kedua tanggal 8 Mei. 8 April. Mei ya. Ya. Sudah berapa? Senilai 1,1 miliar 250 sekian ya. Yang ketiga saya tanggalnya lupa, Pak. Itu nilainya di bulan Mei. Nilainya berapa? 249 juta. Ya. Sisanya akan diserahkan berapa? Sisanya nanti setelah ada pemuatan, Pak. Masalah semua. Ya. Terus kemudian apakah kayu yang dijanjikan itu sudah disediakan dan diserahkan kepada saudara? Belum ada, Pak. Belum. Ya belum ada barangnya, belum diserahkan, Pak. Ada yang diserahkan nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kayunya nggak ada, kita diserahkan ke Sama sekali nggak ada. Atau ada tapi tidak terkualifikasi? Tidak ada, Pak. Semuanya tidak ada. Tidak ada. Ya, baik. Ketika itu tidak diserahkan oleh terdakwa kepada perusahaan saudara dalam batas waktu yang sudah ditentukan, apakah saudara ada menegur? Ya. Apa? Yang menegur yang menghubungi komisaris utamanya Pak Adrian Sumo. Komisaris utama, komisaris utamanya siapa? PT KPA. Ya. Yang menegur dia. Menegur Pak Indra. Terus Kemudian Pak Indra datang ke Surabaya, akhirnya buat itu Pak di rapatnya bahwa dia minta mundur, pengamalannya mundur. pengamalannya mundur. Ya. Berapa lama? Pengamalan mundur dari Agustus jadi November 2018. Dari November 2018. Ya. Baik. November 2018, apakah pengamalan itu jadi? Tidak jadi. Sama sekali tidak jadi. Ya. Kemudian ada ditutup lagi nggak sama Kita lagi, Pak. Terus bagaimana? Di akhir 2019 itu akhirnya Pak intinya karena kayu udah terrealisasi, akhirnya Pak Hendra mengembalikan DP pembayaran sesuai kontrak. Pak Hendra menyatakan bahwa dia tidak sanggup atau bagaimana? Sehingga dia kemudian mengembalikan itu. Tidak ada kata-kata Pak. Karena Pak Hendra nggak bisa merealisasikan itu aja, Pak. Itu Ya. langsung dikembalikan. Yang ada kata-kata apa yang mendahului bahwa dia menyatakan udah Pak, saya tidak mampu lagi untuk melakukan penjualan itu menyediakan kayunya, uang Bapak saya kembalikan. Iya. Dia ngomong. Jadi
intinya dikarenakan lama nggak terrealisasi, terus kemudian Pak Hendra akhirnya mengembalikan DP-nya. Ya. Kembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk cek Pak. Cek apa? Cek ngomong. Cek Bank Mandiri. Ya. Apakah semuanya dikembalikan uang bukan saudara sedangkan tidak persendian miliar itu? Ya, dicek tertulis 3,649 Sesuai dengan uang buka. Ya. Terus apa? Setelah itu pada jatuh temponya kita cairkan ditolak. Oke. Ya. Kita cek mundur ya. Ya cek dulu. Kemudian setelah jatuh tempo dicek ternyata ditolak. Ya. Alasan penolakan apa? Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Apakah kemudian soal konfirmasi dengan terdakwa melihat cek kosong itu? Setelah ada cek itu kemudian polisinya kita bersomasi lagi. Oh, langsung somasi. Iya. Dan ingatkan lagi. Kalau ya sebelum somasi sebenarnya Pak Hadi sudah ngatur Pak, adanya beberapa pertemuan. Terus ada janji setelah itu. Ada janji mau. Baik, tadi saudara katakan bahwa ada penyerahan cek yang kemudian setelah dicairkan ternyata saldonya tidak cukup. Saudara lihat ceknya itu? Saudara lihat ada cek itu? Ini yang melihat Dari mana saudara tahu? ada cek ada, tapi Sebentar. Dari mana saudara tahu bahwa terdakwa ada menyerahkan cek? Di bagian keuangan. Oh, di bagian keuangan. Ya. Setelah itu, ya, apakah ada masih ada pertemuan dengan terdakwa? Ada Pak. Ada. Ada pertemuan Pak. Oke, ada janji terdakwa untuk akan menyerahkan atau menyicil. Jadi ada akan diberikan kayu dari area lain dan kemudian akan dibayar sampai waktu 3 tahun. Artinya dalam waktu sebelum 3 tahun ini dia amal bertahap dia harus bayar. Setelah itu ternyata Pak Hendra menjual kayunya itu bukan diberikan ke PT KPA, tapi Jadi di antara dengan waktu yang dijanjikan 3 tahun dia akan melakukan ini, ya. Ternyata Hendra melakukan penjualan kayu kepada pihak lain. Ya. Kepada siapa? Kepada ini Pak, yang PT-nya Pak Ari itu sahabat saya Pak, PT-nya Pak Ari itu Kepada tenda sama titik ini loh. PT apa? Hari Senas. Bukan Pak, Alkan itu HP-nya Nanti Malang Sentosa. ada Malang Sentosa itu perusahaannya Pak Hendra. Yang dijual lah ya. Berapa yang dijual itu? Kita tidak tahu Pak. Dari mana saudara tahu terdakwa menjual kayu sana? Saya informasi dari Pak Haji Pak, Pak Haji Wismo. Oh, dari direktur utama saudara itu. Komisaris Bapak saya. Dari situ ya. Apakah kayu yang dijual itu sama speknya dengan kayu yang akan dijualkan kepada perusahaan saudara? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Silakan menuntut umum. Terima kasih. Kalau saksi saudara sampaikan mengatakan sebagai direktur ya. Iya. Pak Hendra itu menawarkan kayu ya. Mas, kalau pakai ini sungai bicara. Itu juga pakai ini. Ya. Oke. Itu menawarkan pada saksi atau menawarkan pada siapa? Menawarkan kepada Pak Joyo. Pak Joyo. Ya. Berapa semua yang ditawarkan oleh saksi? Yang ditawarkan di kontrak menuntut itu 4.000 kubik. 4.000 kubik. 4.000 kubik. Secara keseluruhan seluruhnya. Ya satu kontrak itu 4.000 kubik Pak. Oke. Berarti ini kontrak yang keberapa? Kontrak yang ke-7 Pak, karena kontrak kita kan bisa tidak bisa dikasih. Sebelumnya saudara sudah pernah laporkan sudah Hendra ya? Pernah Pak, pernah. Oke, sudah diputus. Ya. Oke, apakah putusan pertama itu sama dengan kontrak yang hari ini? Putusan Kontrak yang pertama yang sudah laporkan itu apa sama dengan hari ini? beda Pak. Beda. Berapa secara keseluruhan kayu yang ditawarkan oleh Pak Hendra kepada PT KPA? Secara keseluruhan itu tidak disebutkan Pak. Tapi Pak Hendra pada waktu datang itu meminta beberapa kontrak. Kita berapa kontrak? Ya, beberapa kontrak. Oke, khususnya kontrak ini kontrak nomor berapa? 007. 007. Ya. Dalam kontrak 007 itu berapa yang ditawarkan oleh 4.000. Pak kubik itu kontraknya berapa? Kalau harganya 1.850 per kubik, totalnya 7,4 miliar. 7,4 miliar. Ya. Oke,
baru dibayar BP Baru BP 3,649. 3,649 ya. Kemudian tadi sudah ditanyakan oleh majelis bahwa RPT tersebut tidak pernah terkirim. Tidak pernah, Pak. Apa dasar saksi dalam hal PT KPA mempercayai PT Kalisan mempunyai kayu-kayu yang ditawarkan? Apakah pernah PT KPA melakukan proyek ke PT Kalisan atau ke Maluku Tengah ke perusahaan hubungannya? Kalau di kontrak nomor 7 kita belum pernah cek ke sana, Pak, karena dari pihaknya Kalisan Mas atau Pak Indra tidak pernah ada informasi datangkan leader ke sana untuk ngecek. Apa yang menjadi dasar ya PT KPA percaya kalau Pak Indra ini mempunyai kayu? Ya, dari Pak Hadi kan bilang Pak Hendra itu satu sudah awalnya dia punya KSO dengan Kalisan Mas, di mana area terbangan itu untuk kayu meranti merah itu stoknya banyak, Pak. Benar juga Pak. Jadi Pak Hendra itu memiliki kerjasama operasional perusahaan dengan Kalisan Mas, di mana area terbangnya dari desa besar itu mempunyai stok kayu banyak, sehingga nanti pengirimannya setiap kontrak itu tepat waktu, gitu, Pak. Apakah saat itu ditunjukkan bahwa kesempatan kerjasama dengan PT Kalisan mempunyai kerjasama pemanfaatan wilayah? Kalisan Mas dengan KSO dengan Kalisan Pusat dengan Pak Hendra. Apakah saat itu ditunjukkan? Menunjukkan Kepada siapa saja? Kepada saudara? Pak Hadi. Oh, kepada Pak Hadi. Ya. Apa yang saudara ketahui? KSO itu apa isinya? KST ini ya bahwa direktur utama PT Kalisan Mas memberi kuasa kepada direktur utama Kalimantan Pusat Pak Hendra itu satu untuk pengembangan, jual kayunya, membuka rekening, terus pembukuannya itu dikuasakan itu. Jadi tadi saudara mengatakan khususnya dari kontrak nomor 7 ya. PT KPA tidak pernah melihat ke rumah ya. Apakah kontrak nomor 1 PT KPA sudah pernah melihat nomor 1? Pernah, Pak. Kalau kontrak nomor 1 berkrealisasi, Pak. Kontrak nomor 1. Berarti saya tanyakan tadi saya tanyakan apakah dalam hal ini kayu-kayu tersebut ya pernah terkirim dan saudara jawab belum? Ini gimana? Maksudnya kalau yang untuk menuju belum, Pak. Oke, saya sudah realisasi kalau Kontrak nomor 1 sampai dengan 05. 001 Ya. Itu realisasi semua ya? Realisasi. Oleh 006 dan yang realisasi. Ya. Apakah yang nomor 006 itu yang sudah laporkan pertama kali? Benar. Khususnya untuk 07 memang belum sama sekali realisasi. Sama sekali. Apa? Lebih spesifik lagi, setelah tidak realisasi, apa tindakan yang dilakukan oleh PT selain tadi sudah tindakan khususnya kemudian badan kayu karena nomor 1 sampai nomor 5 semua realisasi. Jadi karena tidak pernah PT Pak Hendra tidak pernah merealisasikan kayunya ya harapannya Pak Hendra mengembalikan uangnya. Enggak, maksud saya gitu terhadap kontrak 06 ya. dari 06 menuju 07 ya. Apa yang dilakukan selain tadi saudara sudah mengatakan bahwa kompon ya untuk melihat kayu-kayu sudah mulai bahwa kayu-kayu ini ternyata dijual kepada pihak lain. Kalau untuk dijual ke pihak lain itu reportnya tadi. Jadi Pak, jadi setelah pemberian cek itu, kemudian kita cek kosong, kemudian ada pertemuan dengan Pak Hendra. Pak Hendra menjadikan nanti akan diberikan kayak gitu Pak. Maksud saya kan di dalam KSO yang saya baca, ya. Itu hak kekuasaannya kan sekitar 54 ribu. Ya, betul. Yang diberikan dari PT Kalisan yang pada Kalisan Mas. Ya. Apakah saudara saat itu sempat mengikuti pendataan? Enggak Pak. Iya Pak. Jadi kita tidak pernah ngecek istilahnya jumlah luasan itu Pak. Jadi ngeceknya kalau Pak Hendra usia Bank itu kan telepon dari cek. Di dalam dakwaan di sini kan sebutkan bahwa sempat mengecek bahwa kayu tidak sesuai. Itu kayu kontrak yang 06 Pak. Oh, kayu 06. Iya, 06. Khusus 07 saudara tidak pernah Tidak pernah. Tidak pernah lihat kayu. Surat-surat saja. Iya. Oh,
Saudara itu ya bro. Baik, silakan. Saudara saksi, saudara adalah direktur PT apa tadi? PT Kalimas Agung. Ya. Lalu terdakwa ini Ya. dari PT mana? Terdakwa ini posisinya dari PT Tanjung Alam Sentosa. Alam Direktur utama. dia juga. Ya. Lalu ada lagi satu lagi namanya PT Kalisat Mas. Ya. Apa kaitan antara PT Kalisat Mas dengan PT saudara dengan PT-nya Pak Hendra ya? Ya. PT Kalisat Mas mempunyai area yang mempunyai lahan, mempunyai izin PH. Sedangkan Pak Hendra itu sebagai kontraktornya. Biasanya kontraktor itu diberi KSO kerjasama operasional pemasangan kita. Apakah kemudian artinya saya bisikan? Apakah artinya bahwa Pak Hendra dari PT itu dia mempunyai kewenangan untuk mengambil hasil dari APH dari Kalisat? Iya, betul, ya. Jelas. Ya. Lalu saudara, PT saudara itu bergerak di bidang apa? Di bidang perdagangan kayu Pak salah satunya. Di bidang perdagangan kayu. Lalu nanti yang mensuplai kayu itu adalah lain adalah saudara ini. Iya, betul. Nanti saudara mengatakan ada perjanjian. Ya. Perjanjian yang saya tanyakan, jual beli kayu. Yang mengatakan perjanjian jual beli kayu itu antara siapa dengan siapa? Di kontrak yang menunjuknya antara tangan satu Pak Masuko sebagai kuasa direksi PT Kalisat Mas dan saya sebagai direktur. Tapi selama ini kita tahunya hanya tahu ini ya. Tahunya Pak Hendra. Jawab saja pertanyaan saya. Karena ini adalah sidang yang kedua. Ya. Dulu Anda sudah jadi saksi. Ya. Saya tanya kali supaya kemudian sidang ini lebih jelas. Ya. Kalau saja di dalam bukti itu yang tanda tangan perjanjian itu ada antara saudara dengan saudara Basuto. Betul? Betul. Berapa perjanjian jual beli kayu? Berapa jumlahnya? Perjanjian jual beli ya. Perjanjian jual belinya dari awal 10 Pak. 10. Ya 10. Pelan-pelan saja. Perjanjian jual beli atau kontrak itu ada 10. Ya. Ya. Tadi juga Majelis juga bertanya. Dari 10 itu lalu saudara ditanya bahwa yang nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu jalan. Ya. Jalan ya. Jalan. Di nomor 6 baru bermasalah. Ya. Di nomor 6 itu yang kemarin kita sidang itu kan, bermasalah itu kan. Ya. Jelas ya. Ya. 1 sampai 5 ada. Nomor 6 bermasalah kita sidang kemarin. Ya. Lalu saudara di dalam persaksian kemarin, Ya. saudara tanda tangan di kontrak. Apakah saudara pernah ketemu dengan Wasito? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ketemu dengan Wasito. Ya. Tapi yang tanda tangan di kontrak ada antara saudara dengan Wasito. Betul. Pak Hendra juga tanda tangan. Apakah saudara mengakui bagaimana sejarah terjadinya awal mula daripada perjanjian jual beli dari nomor 1 sampai dengan nomor 10? Sudah tahu? Tahu dari Pak Hendra. Tahu dari Pak Hadi Pak, karena ketemu dari Pak Hadi. Jadi saudara hanya mendengar dari Pak Hadi. Betul. Sementara penandatangan kontrak antara saudara dengan Wasito. Betul ya? Ya. Itu sampai situ ya? Betul. Tapi saudara, apakah saudara juga mengerti? Saudara sudah jual beli kayu. Kayunya belum ada. Ya. Tapi kemudian saudara Hadi itu sudah melakukan pembayaran untuk kontrak nomor 6 sampai dengan nomor 10. Saudara ngerti nggak bagaimana saudara itu? Jadi posisinya untuk tahap pertama kan kontrak nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Kontrak nomor 4 itu maupun akhir. Maupun akhir pemuatannya atau pengiriman ke tempat kita. Pak Hendra datang lagi di Surabaya. Pak Hendra datang lagi di Surabaya. Masih nawarkan kayu lagi. Nawarkan kayu lagi.
saudara keluar dari situ? Enggak ada Pak, enggak ada. Saya mau menjelaskan. Yang saudara lihat, yang saudara dengar pada peristiwa itu terjadi, dan saudara alami. Ini saudara mau menjelaskan pengurangan yang tadi. Yang saya tanya kepada saudara adalah, apakah saudara mengakui kami belum ada nomor 6 sampai nomor 7 sampai 10? Ini permasalahan itu nomor 7. Ya. Tapi kami belum ada. Lalu kemudian kenapa kau sudah dibayarin? Saudara tahu nggak? Ya itu Pak. Karena polisinya dapat bisa Pak Hendra Pak. Pak Hendra dapat ke saya. Jadi saudara mendengar dari saudara Pak Hendra. Pak Hendra yang Pak Mani. Ya. Bukan saudara lihat sendiri, saudara. Bukan. Ya. Lalu saudara, kita masih bermasalah di teman. Hari sudah divonis dan sudah inkrah, dan sudah menjalani keputusan. Yang saudara lakukan di polisi pada waktu itu adalah untuk cek nomor berapa dan berapa bulan. Waktu kalau yang sekarang cek dan saya nomor baru Pak. Nomornya ada nggak pernah ini nggak pernah. Kita harus bagaimana itu aja. Tapi saya lupa nomornya. Pertanyaan saya, Ya. untuk kasus yang pertama yang sudah dieksekusi sudah jalani, 06. Ya. saudara berapa kan? Ya. Saudara lakukan berdasarkan cek kan? Ya. Untuk yang kedua yang sudah sekarang, Ya. saudara pelaku juga kan? Ya. Saudara pelaku kan? Betul. Oh, ya itu ceknya sudah ini apa kan? Ceknya saya belum dapat yang ini. Lalu di nomor 6 bermasalah. Lalu kedua bagian sudah bertanya tentang spesifikasi tadi kan? Ya. Lalu sekarang keputusan di nomor 7. Ya. Apa proses pengetahuan saudara? Pada waktu saudara melakukan yang kedua ini, pada waktu saudara melakukan yang kedua ini, apakah kemudian saudara terdakwa ini sudah divonis atau belum? Belum. Saudara jejer. Begitu yang terjadi kan? Ya. Begitu yang terjadi. Ya. Saudara jejer ini, yang ini saudara inkrah, masukkan lagi, yang ini inkrah, masukkan lagi. Itu saudara lakukan. Ya. Supaya jelas gitu. Lalu pertanyaan saya kepada saudara, pada waktu cek itu diterbitkan oleh saudara Hendra, total berapa jumlah cek untuk 10 kontrak jual beli? Berapa jumlah cek? Total dari nomor 1 sampai. Ya. Saya lupa Pak, nomor sampai berapa Pak? Dari nomor 5 sampai nomor 5 sampai 10 28,9. Karena di dalam dakwaan ini juga ada, ya, saudara ingat apa enggak? Antara lain cek yang diterbitkan itu adalah nomor 008 untuk perjanjian nomor 8, untuk perjanjian nomor 009, untuk perjanjian nomor 010 itu ada di sini, ya. Lalu cek yang ada sekarang di Anda, yang ada di Anda, berapa lembar lagi? Ada di Pak Hadi berarti cek itu dengan 8, 9, 10. Masih ada? Sudah yang berumur? Sudah, ada banyak enggak? Masih belum ada apa, belum ada info ke saya. Baik dari pihak keuangan belum ada info. Lalu nanti kalau itu kosong lagi akan lakukan lagi. Begitu mau ya kan? Baik, masih lanjut. Memang faktanya begitu. Ya. Ada jenggot terus. Nah, pada waktu cek itu diterbitkan oleh saudara Hendra, yang diberikan kepada saudara Hadi, saudara ada di situ apa? Hah? Ada Pak? Berapa? Ada Pak? Jadi sesuai dengan bukti yang ada, sesuai dengan saudara Hendra pada waktu itu mengatakan itu nggak ada dananya. Tapi tetap diminta oleh saudara Hadi. Apa bukti di situ mengatakan dananya tidak ada, tetap diminta dicek. Dan nanti tentu kosong, tidak kosong sekarang. Saudara tidak ada di situ. Tidak ada Pak? Tidak ada. Tidak ada di situ ya. Lalu saudara
itu yang ada tanya. Sebelum kontrak ditandatangani, saudara tidak mengecek lokasi kan? Sebelum kontrak ditandatangani, Ya, tidak cek kan? tidak Pak. Kayu-kayu itu adalah berada di punya PT Talisa kan? Ya, Bukan sudah hari bukan terdakwa ini. Pak. Sekarang duit yang ditransfer mulai dari kontrak nomor 6 sampai nomor 10 itu oleh hari ini. Itu oleh hari ini ya. Diterima oleh saudara Hendra. Ya, Bukan itu ini. ya, Ya, diterima duitnya. Diterima duitnya cuma kayu yang belum dikirim. ya. Saudara pernah nggak ngecek kepada PT Talisa di mana sumbernya itu diperoleh? Saudara cek ya, mana kayu yang diberikan oleh saudara Hendra? Kalau kayu ini berasal dari HP ini, pernah saudara cek apa enggak? Tidak Pak, karena kita ngecek itu biasanya kemudian dari pekerja. Dan kata dari lokasi, kayu sudah siap, itu Pak. Kalau di 06 kita ngecek. Saya ingin mengatakan, saudara tidak pernah ngecek kepada PT Talisa kan? Iya. Saudara kenal nggak dengan direktur PT Talisa? Saudara bertemu atau tidak? Enggak. Apakah saudara mengetahui duit yang diterima atau jarak dari pelabuhan, jarak dari pelabuhan atau dari pantai dengan PT Talisa ini jaraknya sekian kilometer, saudara tahu? Tidak tahu. Jadi uang yang diterima oleh saudara Hadi tidak dipungkiri, yang diterima oleh Hendra digunakan untuk perbaikan jalan dalam rangka mengambil kayu. Saudara juga tidak tahu itu. Tidak tahu. Ya. Kasus ini simpel. Duitnya diterima. Kamu saudara, kalau memang atau pertanyaan saya, apakah cek untuk nomor sama dengan nomor 10 kita sudah dibilang oleh Pak Hadi ada duitnya, tapi kan telah diminta ya dimasukkan ya pasti kosong dananya. Ya, saudara tidak tahu itu. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau kita cek itu sudah kosong, kenapa Pak Anda tidak melaporkan sekaligus pada waktu itu? Kenapa? Kan cek udah kok, itu nggak ada. Kenapa? Apa motif? Saya sebagai direktur di bawahnya Pak Hadi. Saya perintah melapor, saya melapor. Kalau tidak tidak. Jadi pada waktu cek kita sudah tahu bagaimana caranya ya. Cukup mati. Coba. Baik. Saudara terdakwa, keterangan saksi ini sudah saudara dengar. Ada keberatan terhadap keterangan yang diberikan. Iya. Ya, ada keberatan. Yang mana? Sekarang itu yang plastik itu kan memang kan kita kan dari awal pertemuan 1 sampai 10 kontraknya. Nah 1 sampai 10 kan kita selesai sampai 5. 6 itu waktu itu tahun 2019 akhir bulan 12 itu kayu itu semua sudah siap, itu sudah sekat. Dia bilang sesuai quality, tapi karena kenyataan itu tahun 2019 itu akhir itu udah kayu Surabaya dulu, jadi dia beli dilepaskan ke orang lain, jadi dia nggak bisa, jadi kayu itu sengaja nggak diambil. Udah begitu tahun 2020 itu bulan 3 kan COVID, dia selalu ada bilang mau kirim orang gereja, dia bayar pilihan sampai kayunya sampai busuk Pak. Jadi kayu kami juga rugi sampai 7,8 miliar atau apa itu. Dari situlah kami jadi kenalan. Sebentar. Jangan saudara memberikan keterangan nanti ketika saatnya pemeriksaan terdakwa baru saudara terangkan. Sekarang yang saudara bantah apa yang diterangkan oleh saksi ini yang tidak betul. Apa yang tidak betul dari keterangan saksi ini? Katanya bahwa saudara sama sekali tidak pernah menyerahkan kayu. Yang benar yang mana? Ya kayu waktu itu kan dari 06 kan dia kan nanti kan dari itu kan tidak kemudian Pak, dari situ. Udah itu HPH kali sama ada masalah. Ada masalah kali itu. Ya. Jadi
saudara pernah menyerahkan kayu ke pembeli? Pembeli tempat orang lain ada. Bukan. Si PT apa? PT KPA. Sesuai dengan kontrak. Ya 06 yang nggak jadi ambil. Dari itu aja kita sudah nggak ada. Sudah siapkan, tapi tidak jadi ambil. Kenapa? Ya, ya alasan katanya nggak sesuai. Ya, oke seperti itu. Tapi kita itu Sudah. Yang lain apa lagi? Apakah memang saudara pernah menjual kayu kepada pihak ketiga? nggak benar. Tapi APH itu nggak benar. Nah, terus apa lagi yang tidak betul? Itu kayu kalau cukup bilang ke depan lain dari APH kali sama. Sudah. Yang lain apa lagi yang tidak betul keterangan saksi ini? Saudara menyerahkan cek yang kemudian ternyata isinya kosong. Ya cek ya dari 06 dari mulai 06 itu kayu lagi ambil tapi sudah ada kenalan dari Talisamas itu izinnya nggak keluar. Dari itu sudah kami ada macet. Oke, apakah saudara memang sampaikan atau beritahukan kepada kami bahwa cek saudara itu memang saudara tidak punya dana lebih di bank? Ada, saya waktu buka cek itu memang kita bilang bank kita nggak punya uang, tapi Pak Hadi bilang itu di pasar kita Itu untuk belikan aja. Ya, itu ya. Ya. Lantas untuk saya pegang, udah gitu dia kasih masuk. Saya bilang yang nggak masuk kita udah telepon berapa kali nggak masuk. Ya sudah. Akan mau masuk. Sudah. Yang lain. Udah gitu kita. Itu. Yang lain yang tidak betul. Oh sudah itu ya. Sudah itu aja. Baik, saudara-saudara.